Di satu pihak saya senyum 91 emas, di lain pihak agak pusing juga ini. Bonusnya besar juga itu sekarang. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu, bisa. Indonesia tutup Pesta Olahraga Asia Tenggara dengan gemilang. 333 medali, bonus fantastis, dan sorotan ASEAN. Negara tetangga semakin panas dingin mendengar hal ini. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara yang digelar di Thailand akhirnya resmi berakhir. Setelah berhari-hari menyuguhkan persaingan sengit antar negara, ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi para atlet terbaik di kawasan ASEAN. Di tengah ketatnya kompetisi dan tekanan sebagai salah satu kontingen unggulan, Indonesia menutup keikutsertaannya dengan catatan yang sangat membanggakan. Merah putih berkibar berkali-kali di podium kehormatan, mengiringi lagu kebangsaan yang menggema di arena-arena pertandingan. Indonesia tampil sebagai salah satu kontingen paling kompetitif sepanjang turnamen. Total 333 medali berhasil dikumpulkan, terdiri dari 91 medali emas, puluhan perak, dan ratusan perunggu. Raihan tersebut bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari kerja keras, konsistensi pembinaan, serta dedikasi para atlet yang bertarung membawa nama bangsa. Prestasi ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama olahraga Asia Tenggara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Capaian 91 medali emas terasa sangat istimewa karena melampaui target resmi yang sebelumnya ditetapkan pemerintah. Sebelum kontingen diberangkatkan ke Thailand, pemerintah menargetkan Indonesia mampu mengamankan sekitar 80 medali emas. Target tersebut sudah dianggap realistis dan cukup ambisius mengingat persaingan semakin merata di kawasan ASEAN. Namun, para atlet justru tampil melampaui ekspektasi. Mereka tidak hanya memenuhi target, tetapi melampauinya dengan selisih yang signifikan. Keberhasilan ini memunculkan rasa bangga yang luar biasa di tengah masyarakat. Media nasional ramai memberitakan kemenangan demi kemenangan, sementara media sosial dipenuhi ucapan selamat dan apresiasi bagi para atlet. Dari cabang olahraga tradisional hingga cabang baru yang mulai berkembang, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan olahraga nasional tidak bertumpu pada satu sektor saja. Hampir di semua lini, atlet merah putih mampu bersaing dan meraih hasil maksimal. Prestasi sebesar ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Di balik euforia kemenangan, pemerintah harus menepati komitmennya untuk memberikan apresiasi setimpal kepada para atlet berprestasi. Pemerintah sebelumnya telah menjanjikan bonus bernilai besar bagi setiap atlet yang berhasil mempersembahkan medali, khususnya medali emas. Bonus tersebut bahkan disebut-sebut bernilai miliaran rupiah untuk setiap peraih emas, sebuah angka yang terdengar fantastis, namun sebanding dengan prestasi yang diraih. Pernyataan mengenai bonus ini kembali mengemuka setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai. Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal memberikan perhatian khusus terhadap ajang ini, menegaskan bahwa negara tidak akan ingkar janji. Bonus bagi atlet peraih medali akan tetap direalisasikan sesuai komitmen yang telah disampaikan. Namun, di balik pernyataan tegas tersebut, terselip candaan yang mencuri perhatian publik. Prabowo secara terbuka mengakui bahwa ia merasakan dua emosi sekaligus. Di satu sisi, ia merasa sangat bahagia dan bangga melihat prestasi luar biasa yang diraih kontingen Indonesia. Namun, di sisi lain, ia juga mengaku pusing memikirkan besarnya anggaran yang harus disiapkan negara untuk membayar bonus para atlet. Candaan tersebut sontak menjadi perbincangan karena menggambarkan dilema yang sebenarnya syarat makna. Kebahagiaan atas prestasi sekaligus tanggung jawab besar untuk menghargainya secara layak. Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut terkait realisasi bonus tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pencairan tetap akan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden. Saat ini pemerintah tengah menyusun skema pemberian bonus secara rinci, termasuk besaran untuk atlet peraih emas, perak, dan perunggu, serta tambahan apresiasi bagi pelatih, ofisial, dan staf pendukung yang selama ini bekerja di balik layar.
Inilah yang membuat pernyataan pusing dari Presiden menjadi sangat relevan. Bukan karena prestasi atlet, melainkan karena besarnya tanggung jawab negara dalam menghargai hasil kerja mereka. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa bonus bukanlah beban, melainkan bentuk penghormatan atas dedikasi atlet yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan masa depan mereka demi mengharumkan nama bangsa. Menariknya, besaran bonus yang diterima atlet Indonesia justru menjadi sorotan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pasalnya, bukan hanya Indonesia yang memberikan apresiasi kepada atlet peraih medali. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga memiliki skema bonus masing-masing. Namun, ketika angka-angka tersebut dibandingkan, perbedaannya terlihat sangat mencolok. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asia Gold, bonus yang diberikan Indonesia tercatat jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Thailand sebagai tuan rumah ajang ini hanya memberikan bonus sekitar 300.000 baht kepada atlet peraih medali emas. Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut setara dengan sekitar 162 juta rupiah. Angka tersebut tentu terbilang besar, namun masih jauh di bawah bonus yang diterima atlet Indonesia. Singapura berada di kisaran 10.000 dolar Singapura untuk setiap medali emas, yang jika dikonversi bernilai sekitar 130 juta rupiah. Sementara itu, Malaysia yang kerap menyebut dirinya sebagai negara maju di kawasan ASEAN justru memberikan bonus yang lebih rendah, yakni sekitar 80 juta rupiah per medali emas. Nilai tersebut bahkan masih berada di bawah negara-negara seperti Filipina dan Thailand. Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan ini terasa semakin mencolok. Dengan bonus mencapai 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas, Indonesia berada di level yang sama sekali berbeda. Bahkan jika bonus dari Thailand, Singapura, dan Malaysia digabungkan, totalnya masih belum mampu menyentuh angka 1 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan jurang yang sangat lebar dalam hal penghargaan terhadap prestasi. Besarnya bonus yang diberikan Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar menaruh perhatian besar terhadap olahraga. Bonus tersebut bukan sekedar angka, melainkan simbol keseriusan negara dalam menghargai prestasi dan kerja keras atlet. Bagi Indonesia, prestasi olahraga dipandang sebagai investasi jangka panjang yang membawa dampak luas, mulai dari kebanggaan nasional hingga citra positif di mata dunia internasional. Tak heran jika kebijakan ini mendapat sorotan luas dari media internasional, khususnya di kawasan ASEAN. Media-media dari Thailand, Vietnam, hingga Malaysia ramai membahas besarnya bonus yang diterima atlet Indonesia. Salah satu media Thailand, Matichon, menyebut Indonesia sebagai kontingen dengan nilai hadiah uang tertinggi untuk medali emas. Mereka menyoroti fakta bahwa setiap atlet Indonesia yang meraih emas menerima bonus sebesar 1 miliar rupiah, sebuah angka yang dinilai sangat besar untuk level kompetisi Asia Tenggara. Sorotan serupa datang dari media Vietnam, Soha.fam. Dalam laporannya, Soha menilai bahwa bonus yang diterima atlet Indonesia bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan dengan total bonus dari beberapa negara sekaligus. Media tersebut menegaskan bahwa tingkat penghargaan yang diberikan Indonesia berada jauh di atas negara-negara lain di kawasan ASEAN. Soha bahkan menuliskan bahwa jika hanya memperhitungkan 1 medali emas, jumlah yang diterima atlet Indonesia setara dengan 2 kali lipat total bonus yang diterima atlet dari Thailand, Singapura, dan Vietnam secara bersamaan. Pernyataan ini semakin menegaskan betapa seriusnya Indonesia dalam menghargai prestasi olahraga di tingkat regional. Narasi yang berkembang di media internasional ini secara tidak langsung memperkuat posisi Indonesia, bukan hanya sebagai kekuatan olahraga di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai negara yang berani memberikan apresiasi besar kepada atletnya. Indonesia tidak hanya mengejar prestasi di papan klasemen, tetapi juga membangun sistem penghargaan yang menjamin kesejahteraan atlet setelah mereka mengharumkan nama bangsa. Menariknya, besaran bonus yang sejatinya bersifat berjenjang mengikuti tingkat prestise ajang yang diikuti. Jika di level SEA Games, atlet peraih emas diganjar bonus 1 miliar rupiah, maka nilainya akan meningkat signifikan ketika berlaga di ajang yang lebih bergengsi, seperti Asian Games atau Olimpiade. Pada Olimpiade sebelumnya, pemerintah Indonesia tercatat memberikan bonus hingga 6 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil meraih medali emas. Sementara itu, peraih medali perak mengoles bonus sekitar 2,5 miliar rupiah dan peraih medali perunggu menerima kurang lebih 1,65 miliar rupiah. Angka-angka tersebut belum termasuk berbagai bentuk apresiasi tambahan dari sponsor, kalangan pengusaha, maupun dukungan dari pemerintah daerah asal atlet. Tidak jarang, atlet peraih medali juga mendapatkan bonus tambahan berupa kendaraan, rumah, atau beasiswa pendidikan.
Pemberian bonus ini bukan semata-mata soal nominal. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi dorongan moral agar atlet semakin termotivasi untuk terus berprestasi. Negara ingin memastikan bahwa atlet tidak hanya berjuang demi medali, tetapi juga memiliki jaminan kesejahteraan setelah masa kejayaan mereka berakhir. Di banyak kasus, atlet yang tidak mendapatkan perhatian setelah pensiun harus berjuang sendiri menghadapi masa depan. Indonesia berusaha memutus mata rantai tersebut. Selain bonus uang, pemerintah juga kerap memberikan apresiasi non-tunai. Salah satu contoh nyata adalah yang pernah diterima lifter Indonesia, Eko Yuli Irawan. Setelah meraih medali perak pada Olimpiade Rio 2016, Eko mendapatkan hadiah berupa rumah dari pemerintah. Kisah ini menjadi simbol bahwa penghargaan kepada atlet tidak berhenti di podium, melainkan berlanjut sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan mereka. Dengan total anggaran bonus SEA Games yang diperkirakan menembus lebih dari 100 miliar rupiah, Indonesia tampil sebagai negara dengan komitmen penghargaan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Perbandingan angka demi angka menunjukkan jurang yang begitu lebar. Saat negara lain masih berkutat di ratusan juta rupiah, Indonesia justru berani melangkah ke level miliaran rupiah. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pamer kekayaan. Sebaliknya, ini adalah pernyataan sikap bahwa prestasi olahraga adalah investasi nasional yang layak dihargai setinggi-tingginya. Atlet adalah aset bangsa, dan keberhasilan mereka membawa dampak besar bagi persatuan, kebanggaan, serta identitas nasional. Pada akhirnya, bonus besar ini bukan hanya tentang uang,